إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat diberjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh dengan berkah ini, yaitu majlis ilmu yang kita belajar dan dari belajar itu kita bisa mengamalkan. Sungguh ilmu itu akan bermanfaat ketika ilmu itu diamalkan. Sama seperti pohon, yang mana pohon yang bermanfaat itu pohon yang ada buahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas babun fi sifatis salah. Yang kita akan bahas adalah bab tentang tata cara salat. Kemarin sudah kita bahas tentang persyaratan, tentang rukun, tentang wajib, dan tentang sunnah-sunnah salat. Sehingga setelah menyelesaikan hal-hal yang semacam itu, maka sang penulis Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan kepada bab yaitu tata cara salat, yaitu merangkai dari rukun, wajib dan sunnahnya di dalam satu amalan yaitu salat. Ba'da an bayyana arkana salat wa wajibatiha wa sunaniha al-qauliyah wal fi'liyah, setelah kita jelaskan tentang rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat, qauliyah wal fi'liyah, perkataan maupun perbuatan, nuridu an nadhkura sifatas salati al-mustamilati ala tilkal arkan wal wajibat was sunan. Kita ingin mengingat kembali tentang sifat salat yang terangkum pada rukun-rukun, wajib-wajib maupun sunnah-sunnah yang sudah kita sebutkan kemarin. Apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah, sudah disebutkan kemarin. Maka rukun salat, wajib salat, sunnah salat akan terangkum pada satu amalan, yaitu yang dinamakan dengan as-salah. Hasbama waradat bihi an-nusus min sifati salatin Nabi SAW. Tentu yang disebutkan, tentu yang diajarkan, tentu yang kita contoh, tentu yang kita ambil suri tauladannya, tentu dari nas-nas, dari hadis qauliyah atau fi'liyah, dari hadis perkataan maupun perbuatan, tentunya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh terlepas tata cara salat itu kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang membuat-buat salat. Tidak boleh orang membuat atau menambahi ibadah yang ada di dalam salat. Salah satu contoh banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin, ketika mereka bertakbir, mereka menggulung tangannya seperti ini. Maka ini adalah salah satu tindakan yang dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, litakuna qudwatan lil muslim, untuk menjadi suri tauladan orang-orang Islam. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua ini sesuai dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini yang dimaksud hadis ini adalah tidak lain tidak bukan, yang patut kita contoh adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau misalnya ada orang yang menanyakan apa bacaan ruku, apa bacaan sujud, apa bacaan tahiyat tasyahud, bagaimana tata cara takbir, bagaimana tata cara ruku, bagaimana tata cara sujud, semua berinduk pada apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Semua merujuk kepada apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Bukan kita mengambil dari seorang ustadz, bukan kita mengambil dari seorang guru, bukan kita mengambil dari seorang teman, bukan. Tetapi yang kita ambil adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaika siyakadzalik. Adapun tata cara tersebut adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, apabila Rasulullah SAW berdiri untuk menegakkan salat, apa yang dilakukan? Istiqbalal qiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Tentu ini sudah kita bahas panjang lebar tentang kiblat ini. Maka seandainya seseorang berada di Masjidil Haram dekat dengan Ka'bah, maka dia harus pas pada arah Ka'bah, tidak boleh dia melenceng. Tetapi ketika kondisi kita orang Indonesia yang jauh dari Ka'bah, maka kita diperbolehkan untuk menempatkan atau diperbolehkan untuk menghadap arahnya Ka'bah. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja kita yang ada di Indonesia atau belahan negara yang lain tidak pas sama yang namanya Ka'bah. Kita mendapatkan rukhsah, kita mendapatkan keringanan. Kita diperbolehkan untuk menghadap arahnya Ka'bah. Di mana arahnya Ka'bah? Arahnya Ka'bah untuk Indonesia di mana? Di barat. Sehingga kaum muslimin yang ada di Indonesia menghadap ke arah barat. Jangan seperti orang Indonesia yang ada Suriname. Sebagian besar dari kaum muslimin yang ada di Suriname, yang notabene mereka keturunan orang Indonesia, mereka walaupun di Suriname tetap mereka menghadap ke arah barat. Katanya nenek moyang mereka yang ada di Indonesia menghadap Ka'bah ke arah barat. Ini salah. Seharusnya kaum muslimin yang ada di Suriname, dia tidak boleh mengikuti nenek moyangnya yang ada di Indonesia, tapi dia harus mengikuti arah Ka'bah yang ada di negara Suriname. Seperti itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdiri, kemudian yang kedua adalah menghadap arah kiblat. Menghadap apa? Arah kiblat. Kalau antum berada di Ka'bah, berarti antum harus menghadap kiblat, bukan arahnya. Tapi apa? Kiblat. Perbedakan menghadap kiblat dengan menghadap arah kiblat. Wa rafa'a yadayhi, dan kemudian mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua telapak tangannya. Nah, kemudian mengangkat kedua tangan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga, ya. Dan kemudian menghadapkan telapak tangannya ke arah barat. Jadi bukan menggenggam atau bukan miring seperti ini, bukan ya, tapi menghadapkan telapak tangan ini ke arah barat. Wastaqbal bi butuni asabi'il qibla, yaitu menghadapkan telapak tangan dan kemudian jari-jarinya ke arah kiblat. Wa qala Allahu akbar, dan kemudian katakan, lafadzkan dengan Allahu akbar. Maka lafaz Allahu Akbar ini tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Misalnya karena kita orang Indonesia, lafaz Allahu Akbar diganti dengan Allah Maha Besar. La yajuz, tidak boleh. Seseorang yang sholat tidak menggunakan bahasa Arab dianggap sholatnya batal. Karena sholat itu menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diganti dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Kecuali memang mungkin dia baru masuk Islam, dia tidak ngerti sama bacaan-bacaan tersebut, ya. Tetapi tetap dia diperintahkan untuk membaca Allahu Akbar, Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun dia tidak bisa membaca bacaan salat, maka bacalah dengan bacaan zikir yang lain. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya tata cara dari Nabi kita Muhammad SAW, thumma yumsiku shimalahu biyaminih. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tangan kirinya dipegang dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan itu harus berada di atas tangan kiri, jangan terbalik, Pak. Tangan kiri yang di atas, tangan kanan yang di bawah, itu terbalik. Yang benar adalah tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Wa yadau ala sadrihi, dan kemudian menaruhnya di dada. Nah, menaruh di dada ini pun para jamaah dimuliakan oleh Allah, bukan naruh dadanya begini, Pak. Kan ada orang sholat yang begini nih ya. Lah, ini tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Atau naruhnya kayak gini, Pak, sholatnya. Ini juga tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin sholatnya begini, Pak. Ini juga tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kalau misalnya antum ke Masjidil Haram, banyak macamnya orang sholat ini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, dengan alasan ingin menutup tulang rusuknya karena diambil sudah kaum Hawa. Tenang, Pak, tulang rusuk kita masih ada, Pak. Yang diambil itu tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi tulang rusuk kita tetap, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan Allahu Akbar karena dia miring, nutupi tulang rusuknya yang telah diambil oleh kaum wanita, katakan sama dia, tulang rusuknya Nabi Adam yang diambil, bukan tulang rusuknya kita. Sehingga tidak ada alasan orang sholat naruh tangannya di mana? Di tulang rusuk, dengan alasan katanya mau menutupi tulang rusuk. Atau kemudian takbir Allahu Akbar dengan tidak bersendakap. Ini kebiasaan yang tidak sendakap yang seperti ini adalah orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, agama selain dari agama Islam. Orang Syiah itu bukan orang Islam, ya. Jadi ketika misalnya kalau antum melihat ada orang sholat melepas seperti ini, kemungkinan besar dia adalah orang Syiah dan tidak perlu antum ikuti. Jadi kalau ada orang sholat, antum sudah belajar di sini, jangan ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan. Kecuali antum tanyakan dalilnya, kalau itu yang sahih, lakukan, tiru. Kalau memang dia cuma mengada-ada, jangan dilakukan. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, thumma yastaftih. Yastaftih ini adalah membaca doa istiftah. Maka para ulama berbeda pendapat pada hukum doa istiftah ini. Ada yang mengatakan wajib salat, ada yang mengatakan sunnah salat. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang menghukumi bahwasannya istiftah itu adalah hukumnya sunnah. Walam yakun sallam yudawim ala istiftah wahid. Dan kemudian Rasulullah SAW tidak pernah membaca doa istiftah itu saja, tidak. Nabi Muhammad SAW kadang membaca yang seperti ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW kadang membaca yang seperti itu, kadang baca seperti ini, kadang seperti ini. Jadi apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW sungguh banyak. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kenapa kok kadang-kadang engkau ya Rasulullah baca ini, kadang-kadang engkau baca ini. Intinya untuk mempermudah kaum muslimin dalam menerapkan bacaan tersebut. Fakullu al-istiftahat ats-tsabita anhu yajuzu al-istifta'u biha. Semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam istiftah adalah thabit, tetap, yang langsung nyampe riwayatnya kepada Rasulullah dan boleh untuk dibaca. Salah satu doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maka bacaan ini termasuk dari bacaan yang pendek. Ada lagi bacaan-bacaan yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad das. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Atau dengan bacaan yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi barakatuhu wa asila. Atau dengan bacaan yang lain,
inni wajjahtu wajhiya lillah fataras sama dan yang lain. Banyak para jamaah. Bagaimana tata cara Rasulullah SAW sholat? Terkadang Rasulullah membaca yang ini, terkadang Rasulullah membaca yang ini, terkadang Rasulullah membaca yang ini. Sampai disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, ketika Rasulullah SAW sholat malam, istiftahnya ini. Ketika Rasulullah SAW sholat wajib, istiftahnya ini. Seperti itu. Maka ini adalah semua ini adalah pilihan buat kita. Yang sunnah itu adalah tidak menetapkan satu bacaan doa istiftah. Apa yang sunnah? Yang sunnah adalah membaca semua bacaan doa istiftah di setiap salatnya. Terkadang baca Allahumma ba'id baini. Terkadang baca subhanakallahumma. Terkadang baca wa inni wajjahtu wajhiya. Terkadang seperti itu. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, kita di sini terkadang teraneh-aneh. Oh, itu bacanya kok Allahumma ba'id baini. Oh, itu orang anu itu, organisasi ini. Oh, ini kalau wajjahtu, oh ini orang ini organisasi ini. Lah, enggak ada kaitannya sama organisasi ini. Enggak ada kaitannya sama aliran. Tidak ada kaitannya dengan perkumpulan. Lah, atau mungkin salah satu organisasi menetapkan doa ini harus dipakai sama orang-orang organisasi ini. Ini juga tidak ada sunnahnya. Jadi kalau misalnya antum ada di salah satu organisasi, antum boleh memakai semua bacaan istiftah. Tidak ada yang melarang antum. Misalnya antum organisasi A, terus antum pakai doa istiftah organisasi B. Boleh apa boleh? Sangat dibolehkan. Terus organisasi B ngomong, jangan pakai bacaan organisasi B. Walat nanti. Nah, tidak ada, ini bacaan semua boleh dibaca, karena ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, sampai baca doa istiftah, kemudian dikatakan, kemudian Rasulullah SAW membaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah bacaan hukumnya sunnah, kecuali antum berpendapat bahwasanya bismillah itu masuk ke dalam Al-Fatihah. Karena yang antum lihat di dalam Al-Quran itu, bismillah yang pertama kali itu masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Maka dia masuk dalam surat Al-Fatihah. Tapi sebagian para ulama juga ada yang tidak memasukkan basmalah itu ke dalam bacaan surat Al-Fatihah. Ini adalah khilaf di antara para ulama. Sehingga para ulama mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim adalah bacaan yang sunnah. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bacaannya sir apa jahar? Maka yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah sir, bacaan basmalahnya. Apakah boleh dengan baca jahar? Ya juga boleh, karena khilaf di antara para ulama. Ada yang misalnya kalau antum ke Indonesia, masjid-masjid yang ada di Indonesia, bacaan basmalahnya semuanya jahar keras. Kalau antum ke Arab Saudi, bacaan basmalahnya adalah sir, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah orang-orang yang ketika diimami seorang imam dan imam itu membaca sir basmalah, terus imamnya dianggap sholatnya batal. Ini orang ini yang bermasalah. Karena apa? Karena sudah pasti dia tidak mengerti tentang hukum basmalah ini. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, marilah kita luas dalam mencari ilmu. Jangan sedikit batal. Saya pernah di dalam satu masjid, Pak. Saya memang kebiasaan sir ya, baca basmalahnya. Dan masjid yang saya solati itu, bacaan basmalahnya adalah jahar. Ketika saya sholat, sir. Dirapatkan bacaan saya ini selama seminggu. Katanya saya ini sholatnya batal. Sehingga sehabis sholat ketika saat itu, jamaah-jamaah itu sholat lagi, Pak. Dipikirnya saya tidak baca basmalah itu adalah satu hal yang batal. Tapi alhamdulillah ada seorang ustadz yang datang ke masjid itu mengatakan bahwasanya sholat saya adalah sah. Dan itu adalah khilaf di antara para ulama. Tidak ada masalah. Tapi seandainya itu lebih baik buat antum semua, Pak. Antum jangan pernah menjadi imam masjid di masjidnya orang. Karena antum tidak mengerti kebiasaan mereka. Kalau antum berbeda dengan mereka, pasti antum dikatakan bid'ah. Karena apa? Berbeda dengan mereka. Apalagi orang-orang awam, masjid-masjid yang ada di desa.
Ya, yang wiritannya harus seperti itu, harus dengan suara keras, harus pakai ini. Lah kalau antum tidak biasa dengan zikir yang seperti yang mereka ucapkan, antum dianggap sesat nanti. Maka memang betul yang terbaik itu adalah jangan pernah menjadi imam di masjidnya orang. Itu pilihan terbaik. Kalau memang tidak ada imam, ya baru antum maju. Ya. Kalau antum ingin menjelaskan kepada mereka, ya jelaskan bahwasanya sholat itu banyak riwayat dari Rasulullah SAW yang tidak perlu mematok satu-satunya cara. Ya. Pernah ada salah satu, ini contoh juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini kejadian pada keluarga saya. Ketika sholat maghrib, keluarga saya ikut sholat maghrib dalam satu masjid tersebut. Setelah sholat maghrib, salam, keluarga saya itu langsung keluar menjalankan sholat apa? Isya. Karena ketika saat itu kita di dalam perjalanan, Mbak. Masjidnya itu di masjid jalan raya itu. Subhanallah, sehabis keluarga saya sholat isya di belakang, itu orang-orang yang sholat itu gemeruduk, tahu gemeruduk, Pak? Datangi keluarga saya, Pak. Dimarahi keluarga saya. Apa katanya si orang tersebut? Kamu kok sholat maghrib lagi? Apakah sholat saya ini batal? Sampai kamu sholat maghrib lagi? Bingung keluarga saya ini. Dibilang sama keluarga saya, Pak, saya ini seorang musafir. Tadi saya mengikuti sampean sholat maghrib dengan bermakmum kepada sampean. Sekarang saya sholat isya. Ya, jadi saya ini sholat apa? Jamak. Tadi sholat maghrib, sekarang sholat isya. Siapa yang mengatakan saya sholat maghrib? Kok tahu sampean saya sholat maghrib? Bingung terus imamnya. Enggak, saya dikasih tahu fulan itu. Nah, berarti ada apa? Ahlul fitnahnya di sini. Maka ini mengkhawatirkan, hati-hati. Ya, hati-hati. Ahlul fitnah itu di mana-mana sekarang. Kemudian para jamaah, tsumma yaqra'u Fatihatul Kitab. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dan selanjutnya fa idza khatamaha qala amin. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka khatamkan, selesaikan di akhirnya dengan membaca amin. Maka bacaan amin ini adalah sunnah, sedangkan Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nah, bacaan amin ini pun tidak perlu antum baca ketika di luar sholat. Ya, kebiasaan kita kalau sudah baca Al-Fatihah pasti terakhirnya amin. Padahal amin ini dikhususkan hanya untuk di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yaqra'u ba'da dzalika suratan." Kemudian sehabis membaca amin, membaca surat. Membaca surat ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau misalnya antum tidak baca surat pun juga tidak mengapa. Jadi antum sholat, misalnya tadi sholat asar, bacanya Al-Fatihah semuanya tanpa membaca surat juga tidak ada masalah. Karena surat itu hukumnya adalah sunnah mukammilah, yaitu kesempurnaan di dalam sholat itu sendiri. Ya, kalau misalnya antum tinggalkan, antum tidak berdosa. Yang perlu antum ingat, jangan sampai antum ikut-ikutan sama guru-guru anak-anak TK atau SD atau guru SMP sekalian. Sehabis membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat-surat pendek. Lah kalau saya membaca surat Al-Baqarah gimana? Kan tidak ada masalah. Jadi jangan sampai pikirannya kita ini termodifikasi dengan ucapan-ucapan mereka, sehingga apa? Kalau sholat baca surat pendek, itu tidak benar. Jadi yang benar itu adalah tsumma yaqra' ba'da dzalika suratan. Kemudian sehabis itu membaca surat. Boleh Al-Baqarah, boleh An-Nisa, boleh Ali Imran, semampunya antum. Ya, boleh panjang. Tawilatan ta'aratan. Terkadang Rasulullah SAW membaca surat dengan yang panjang. Nah ini kalau panjang-panjang ini biasanya itu dibaca ketika sholat malam, Pak. Ketika sholat raweh. Nah sekarang barusan saya buka itu, ada di, kalau tidak salah di Facebook, di Kediri itu 12 menit 23 rakaat. Nah ini sholat apa ini? 12 menit 23 rakaat. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Jadi Rasulullah dan para sahabat itu kalau sholat malam menghabiskan malam itu, Pak. Ya. 11 rakaat. Terkadang 8 rakaat itu menghabiskan surat Al-Baqarah, Pak. Pernah Rasulullah SAW sholat 1 rakaatnya, ya, di belakangnya Anas bin Malik, di belakangnya juga pernah Hudzaifah bin Yaman, belakangnya juga pernah Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sholat malamnya itu baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, dilanjutkan surat An-Nisa, dilanjutkan surat Al-Imran. Itu yang di belakang gemetar semua itu, Pak. Ini sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qasiratan taratan. Juga terkadang Rasulullah SAW membaca surat-surat yang pendek. Misalnya apa? Sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu tidak terlalu panjang, tapi pendek-pendek saja, diringkas. Maksudnya diringkas itu agak cepat. Nah, terus kemudian yang Rasulullah SAW juga riwayatkan, sehabis tawaf ada 2 rakaat sholat tawaf. Baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi terkadang panjang, terkadang pendek. Wa taratan mutawassitatan wa mutawassitatan taratan. Terkadang juga baca suratnya itu yang sedang-sedang. Jadi pernah baca panjang, pernah baca pendek, pernah baca sedang. Janganlah kita sholat bacanya kulhu terus. Ya, sholatnya bacanya qul a'udzu birabbin nas terus. Sekali-sekali surat Al-Baqarah gitu. Di sholat malam, tidak apa-apa buka Al-Quran antum. Kan ada kan tempat yang untuk buka Al-Quran itu, kalau ketika untuk sholat, buka Al-Quran tidak apa-apa. Ya 1 malam setengah juz dulu. Nanti nambah lagi 1 malam 11 rakaat itu 1 juz. Coba, Pak. Ya, jadi mungkin pertama 30 menit, nanti sholatnya 1 jam. Bangun jam 2, selesai jam 3, tidur lagi jam 3 itu. Jam 4 bangun lagi. Terus untuk menjalankan sholat subuh. Tidak ada masalah. Atau mungkin antum langsung jam 3 bangun sholat sampai jam 4. Sekalian nunggu subuh, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Antum baca doa segala macam, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yutilu qira'at al-fajr akthar min sa'iri salawat. Rasulullah SAW biasanya memperpanjang bacaan qiraahnya pada surat Al-Fajr. Pada salat Al-Fajr. Maksudnya salat Al-Fajr ini adalah salat subuh. Jadi 5 salat itu bacaan yang paling panjang yang dibaca oleh Rasulullah ketika salat subuh, Pak. Bu, ini mumpung subuh nih. Bacanya kulhu terus biar cepat soalnya ngantuk. Lah, agak panjang kalau subuh. Agak dipanjangkan. Jadi subuh itu lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain. Ini contoh dari Rasulullah. Kemudian wa kana yajhar bil qira'ah fil fajr wa layl min al maghrib wal isya. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dan surat dengan suara keras di dalam sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Wa yusiru qira'ata fi siwa dzalik. Kemudian selain itu Rasulullah SAW membaca dengan sir, dengan pelan. Di rakaat ketiga dan keempat, asar, duhur, isya, maghrib di rakaat ketiga. Ya, maka itu adalah bacaan sir. Wa kana sallallahu yutilu rakatul ula min kulli salatin ala thaniyah. Dan yang disunnahkan dari Rasulullah SAW lebih memperpanjang rakaat pertama ketimbang rakaat yang kedua. Jangan rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua baca surat Al-Baqarah. Itu makmumnya pegel itu, Pak. Dipikir pertama baca kulhu, terus kemudian yang kedua inna a'toina kal kautsar. Kan enteng-enteng itu. Ada nih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada teman saya sholat di Surabaya. Ini satu cerita. Dia tidak nyebutkan masjidnya di mana. Ya, teman saya juga seorang musafir. Masjidnya bagus, diimami oleh seorang imam. Bacaannya top Al-Fatihahnya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim baca surat Yasin, Allahu Akbar. Itu makmumnya pegel itu, Pak. Dipikir Yasinnya mau dilanjutkan, Pak.
Tapi ya begitu Yasin takbir sudah. Ini makmumnya ini yang cerita teman saya, wallah saya pegel ya, bacaannya enak kok cuma Yasin. Tambah lagi surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Tambah lagi surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Toha. Ditanya terus, tadi sholatnya baca apa? Oh 3 surat, Yasin, terus Alif Lam Mim sama Toha. Dipikir suratnya memang gede-gede, ternyata cuma diambil awalnya tok. Ini kurang mengena nih ya. Kadang-kadang makmum tuh pegel juga Pak. Makmum itu, coba tak antum tanya sama makmum, atau antum sendiri seorang makmum, itu kalau mereka ke masjid itu mereka sudah mempersiapkan dengan persiapan yang lengkap. Dia siap dibaca surat panjang, dia siap berlama-lama di masjid. Makmum tuh banyak yang ngomong kayak gitu. Sampai ada yang ngomong sama saya, jadi ada seorang imam yang sholat subuhnya itu bacaannya surat-surat pendek itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, qul ya ayyuhal kafirun. Itu makmumnya malah marah terus. Pak, panjangkan ta, Pak, katanya. Wadulnya itu ngomongnya sama saya. Ada seorang imam ini bacanya kulhu terus tiap subuh. Padahal kita ini sudah mempersiapkan untuk bacaan yang panjang. Nah ini perlu disadari, makmum yang seperti ini carikan imam-imam yang memang hafid Quran. Kemudian para jamaah, thumma yarfa'u yadayhi kama rafa'a fil istiftah. Kemudian mengangkat kedua tangannya sama seperti mengangkat takbir yang pertama. Ini mau rukuk ya. Wa yaqul, thumma yaqul, kemudian mengatakan Allahu Akbar. Wa yakhiru raki'an, kemudian turun ke rukuk. Wa yadha yadayhi ala rukbatayhi. Rukuk itu adalah menaruh kedua tangan ini di lutut, ya. Mufarrajata al-asabi, yaitu apa? Terbuka begini naruhnya itu ya. Bukan tertutup begini naruhnya, atau mungkin antum kayak gini. Kayak gini nih mau rukuk nih. Enggak ya, tapi apa? Terbuka, yaitu menaruh di lutut. Wa yumakkinuhuma, dan kemudian menempatkan mereka berdua yamuddu dhahra. Kemudian punggungnya ini diluruskan, Pak. Jangan bungkuk begini, Pak. Jangan begini ya, tapi lurus ya. Wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu, dan kemudian mengikuti kepalanya itu lurus. Jangan kepalanya itu jatuh begini, Pak. Ketika rukuk, atau kepalanya jangan dangak begini, tapi lurus seperti ini ya. La yarfa' wa la yakhfidhuhu, tidak mengangkat dan tidak menjatuhkannya. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim, dan katakanlah subhana rabbiyal azim. Atau dengan bacaan yang lain, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau bacaan yang lain, subhul quddus rabbul malaikatur, ataupun yang lain. Banyak para jamaah. Antum buka Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani, itu banyak sekali riwayat-riwayat yang dicantumkan oleh beliau, yang mana riwayat itu bacaan-bacaan rukuk, sujud dan yang lain para jamaah. Nah, kemudian para jamaah ini muliakan oleh Allah, tsumma yarfa' ra'sahu qailan, kemudian naik kepalanya itu mengucapkan sami Allahu liman hamida wa yarfa' yadayhi kama yarfa'u ma 'inda ruku', dan kemudian mengangkat tangan ketika mau ruku sama ya. Taib, ada berapa tempat mengangkat kedua tangan di dalam sholat? Ada 4 tempat, Pak. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang kedua ketika mau ruku. Kemudian yang ketiga sehabis ruku. Yang keempat ketika rakaat kedua naik ke dalam rakaat ketiga. Sehabis tahiyat pertama, ketika naik itu baru diangkat. Maka 4 itu yang disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika takbir dan sami Allah tadi. Terus gimana kalau misalnya orang posisinya berdiri mau sujud, mengucapkan takbir tapi tanpa perlu mengangkat kedua tangan. Itu ya. Kemudian para jamaah, fa idza i'tadala qa'iman, ketika dia tegak sehabis ruku', qala rabbana walakal hamdu, atau rabbana lakal hamdu. Jadi sami Allahu liman hamida,
Rabbana walakal hamdu wa kana yutilu hadzal i'tidal. Dan Rasulullah SAW biasa memperpanjang i'tidal dengan membaca doa. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi itu, atau dengan bacaan doa-doa yang lain. Jadi i'tidal itu juga ada doanya, Pak. Jadi bukan cuma sekedar sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu. Tidak hanya sekedar itu. Boleh dilanjutkan dengan doa-doa yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti bacaan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ketika Rasulullah salat, ada orang yang baca begitu, kemudian Rasulullah tanya, siapa yang mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Ana, saya Rasulullah. Bahwasanya ada 30 malaikat berebut untuk mencatat pahalanya. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian para jamaah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Atau yang kedua, makmum dan imam sama-sama mengatakan sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu, tapi tidak boleh berbarengan. Pastinya imam dulu kan, baru kemudian makmum. Tsumma yukabbir, kemudian takbir, wa yakharru sajidan. Kemudian sehabis ruku adalah sujud. Wala yarfa' yadayhi. Ketika saat turun sujud tidak mengangkat kedua tangan. Fayasjudu ala jabhatihi. Maka sujud ini, Pak, yang harus terkena adalah 7 bagian. Yang pertama adalah kening dan hidung. Itu harus kena. Ada yang tanya, Ustadz kalau hidungnya pesek gimana? Tetap harus kena, Pak. Karena tidak ada beda yang pesek maupun yang mancung. Yang penting harus kena lantai. Kening dan hidung. Wayajai, dan kedua tangannya ini harus kena lantai ketika sujud. Ya, yang tidak boleh kena lantai itu adalah ini, siku. Karena kalau sujud itu begini, maka seperti sujudnya anjing. Jadi harus diangkat begini. Jadi tangan itu yang dimaksud adalah 2 telapak tangan. Warukbataihi. Dan kedua, lutut yang harus kena. Kemudian yang terakhir, wa atraf qadamaihi, ujung jari kaki kanan dan kiri itu harus ditekuk kena. Wa yastaqbilu bi asabi yadayhi wa rijlihi al-qiblah. Dan semua jari-jari tangan maupun kaki ketika sujud harus dihadapkan ke arah kiblat. Wa yatadilu fi sujudihi, dan seimbang ketika sujud. Gimana seimbang ketika sujud? Perut jangan ditempelkan paha. Paha belakang jangan ditempelkan betis. Paham ya? Paham ya? Ketika sujud tidak boleh ya perut nempel paha ketika sujud. Ya. Terus paha belakang tidak boleh nempel betis. Begitu ya. Jadi harus tidak nempel, pas. Kemudian wa yumakkin jabatahu anfa'u minal ard, kemudian menempatkan keningnya dan hidungnya di tanah, wa ya'tamidu ala kaffaihi, dan kemudian menyeimbangkan dengan kedua tangannya itu dengan dua telapak tangan, wa yarfa' mirfaqai, dan sikunya diangkat, wa yujafi adudhihi, dan lengan merenggang. Jadi lengannya itu bukan seperti ini ya, kan ada juga dalil perempuan itu harus seperti ini ya, sujudnya. Wallahu a'lam. Hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tapi didhaifkan oleh para ulama. Jadi sujudnya perempuan dan laki sama mengembang gitu ya. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anjambihi, yaitu lengannya merenggang ke lambung ya, dari lambungnya. Wa yarfa' batnihi an fakhidaihi, dan kemudian menjauhkan perutnya pada pahanya, wa fakhidai an saqaihi, dan pahanya pada betisnya dijauhkan, wa kana yaqulu fi sujudihi, dan dikatakan doa di dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bacaan yang lain yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting bacaannya jangan bikin-bikin sendiri. Ini tidak boleh nih Pak, bikinan sendiri itu tidak boleh, harus dari Rasulullah. Kemudian summa yarfa rasahu qailan, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan Allahu Akbar.
Thumma yafrish rijlahul yusra, menghamparkan telapak kaki yang kiri, yaitu duduk iftirash, duduk di antara dua sujud. Jadi kaki kirinya diduduki pantat antum, sedangkan kaki yang kanan ditegakkan, itu iftirash. Wa yajlisu 'alaiha, dan diduduki. Wa yansib al-yumna, dan kemudian kaki kanannya tegak. Wa yadha' yadayhi 'ala fakhidhaihi, dan menaruh kedua tangannya di masing-masing kaki, tangan kanan di kaki kanan, tangan kiri di kaki kiri. Thumma yaqul, kemudian mengatakan Allahumma firli atau Rabbi firli, ya, warhamni, ya, Allahumma firli, ya Allah, ampunilah saya, warhamni, saya berikanlah saya rahmat, wajburni, tutupilah kesalahanku, wahdini, berikanlah saya petunjuk, warzukni, dan berikanlah saya rezeki. Bacaan yang lain banyak, ya. Kalau antum ingin mau lengkap untuk merujuk kepada sifat salat Nabi, beli buku terjemahan sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani. Jadi Syekh Albani itu mengumpulkan hadis-hadis tentang bacaan-bacaan salat, tata cara salat saja dalam satu buku, dan tidak terlalu tebal itu, Pak, ya. Kemudian tsumma yukabbir wa yasjud, kemudian takbir dan sujud kembali. Wa yasna'u fi tsaniyah mithla ma sana'a fil awwal, sujud yang kedua sama seperti sujud yang pertama. Tsumma yarfa' ra'sahu mukabbiran, kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Wa yanhadu 'ala suduri qadamaihi, dan kemudian bertumpu pada bagian telapak kaki. Mu'tamidan 'ala rukbatayhi wa fakhidhaihi, yaitu juga bertumpu kepada lutut dan pahanya, ya. Fa idza istatamma qa'iman, apabila sudah berdiri dengan lurus, akhadha fil qiraah, baru kemudian antum baca surat Al-Fatihah lagi. Jangan ketika baru berdiri, biasanya orang, ya, kalau susu terburu-buru baru sujud itu mau berdiri, proses berdiri ini dia sudah baca surat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Jadi ketika sujud antum berdiri tegak, Allahu Akbar. Nah, sudah tegak kan? Baru antum baca Al-Fatihah kembali. Jangan ketika proses itu kita baca Al-Fatihah. La, ya. Kemudian para jamaah, wa yusalli raka'at tsaniyah kal ula. Ya, jadi rakaat pertama, kemudian salat pada rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Tsumma yajlis li tasyahhud al-awwal. Kemudian duduk di tasyahud yang pertama, muftarishan, duduk iftirash, duduk di antara dua sujud, kama yajlis baina sajdatain, ya, seperti duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian wa yadha'u yadahu al-yumna 'ala fakhidh al-yumna, menaruh tangan kanan di paha kiri, paha kanan. Wa yadahu yusra 'ala fakhidh al-yusra, menaruh tangan kiri di kaki kiri. Wa yadhu ibhamahu yadil yumna 'ala asbihil wusta kahayatil halqa. Kemudian tata cara at-tahiyat itu yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membuat lingkaran seperti ini, Pak. Ya, itu seperti ini. Ya, nih. Ini seperti ini, Pak. Ada juga yang seperti ini, membuat tidak membuat lingkaran tapi begini. Yang tidak ada itu, ya, yang tidak ada, Pak, ya, yang tidak ada riwayatnya. Ada orang sholat ya gini, cuma gini tak nih, Pak. Nah, ini tidak ada ini. Allahu a'lam shawab. Kan mungkin antum lihat banyak, ya, naruh di kakinya gitu, ya. Coba diangkat sedikit, ya. Ini kayak gini nih. Tidak ada nih. Ini belum pernah tahu nih, ya. Yang benar adalah seperti ini, membuat lingkaran, atau seperti ini juga, tidak apa-apa. Kalau misalnya itu bergerak, ada satu riwayat yang memang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang juga dikutip oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya itu adalah gerakan tangan ini, ya, gerakan jari ini itu lebih keras memukul setan daripada dengan menggunakan besi. Jadi hadisnya seperti itu. Gerakannya tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Gini, ini salah ini, Pak, bukan begini. Kan ada kan orang sholat itu bergerak begini ini. Salah tidak? Bergerak itu begini nih. Tetap ini menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi ada orang yang sholat begini. Ini begini nih. Ini belum pernah tahu saya. Yang diajarkan itu ya begini.
getar begini ya. Pelan saja ya. Nah, kemudian para jamaah, kalau misalnya ada, ini kita cerita lagi ya. Kalau ada misalnya di dalam satu masjid, antum sholat dengan bergetar itu, mereka merasa risih, jangan antum lakukan. Wong itu bukan satu kewajiban. Ada di salah satu masjid ini, teman-teman kami sholatnya agak getar gini. Ditanya sama ketua takmir, kenapa kamu kok sholatnya lain sendiri? Kok pakai getarkan jari gitu? Dijawab sama teman saya, oh ini sunnah pak, diusir dari masjid, tidak boleh sholat di situ lagi. Nah ini kan tidak benar cara-cara begini kan? Ya, makanya apa yang tidak sesuai dengan yang dilakukan di masjid, antum jangan melakukan itu pak. Kayak misalnya, Sami Allahu liman hamidah, kan begini. Terus antum datang, Sami Allahu liman hamidah. Antum jadi gunjingan orang itu nanti. Ya, jangan dilakukan lah. Kalau seandainya memang tidak sesuai ya. Yarhamukallah. Nah kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, wa yusiru bi usbu'i sababa wa yanzur ilaiha. Dan pandangan mata itu ke arah tangan itu, pandangan matanya antum. Wa yaqul, dan kemudian mengatakan pada tasyahud pertama, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ini ada khilaf di antara para ulama. Khilafnya di Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, mereka membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka membaca Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena kalau misalnya antum paham bahasa Arab, alaika itu adalah dengan keberadaan orangnya. Jadi ketika orangnya sudah tidak ada, Rasulullah sudah meninggal, Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini khilaf di antara para ulama. Tapi kebanyakan para ulama yang lain juga membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tanpa merubahnya. Jadi ada yang merubah Assalamu ala nabi ketika Nabi sudah meninggal. Dan ada juga yang masih tetap Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini antum bisa lihat di bukunya Syekh Al-Albani. Nah kemudian para jamaah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai sudah. Itu tahiyat pertama. Wa kana sallallahu yukhafif hadhil jilsah. Dan Nabi Muhammad SAW meringankan duduk yang pertama ini, duduk tasyahud yang pertama. Tsumma yanhadu mukabbiran, kemudian berdiri lagi takbir pada rakaat fa yusalli tsalitsa wa rabi'ah, dan kemudian salat pada rakaat ketiga dan keempat, wa yakhfifuhuma 'ala al-ulayain, dan meringankan rakaat ketiga dan keempat daripada rakaat yang pertama dan yang kedua. Jadi rakaat yang terpendek itu adalah 3 dan 4 ya. Wa yaqra fihima bi Fatihatil Kitab. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempat antum boleh membaca surat Al-Fatihah saja, tanpa membaca surat yang lain. Dan juga antum boleh membaca surat Al-Fatihah dengan surat yang lain ya. Tsumma yajlis fi tasyahudil akhir mutawarrikan. Kemudian duduk pada duduk yang terakhir, ini salat yang terakhir, yaitu duduk mutawarrik atau tawarruk. Duduk tawarruk itu bagaimana? Yafrish rijlahul yusra, yaitu membentangkan kaki kiri masuk ke dalam kaki kanan, bi ayyaj'al dhahraha 'alal ard, ya, punggung kakinya berada di tanah, wa yansib rijlal yumna, menegakkan kaki yang kanan, au yukhrij rijlal yusra an yaminihi, mengeluarkan kaki yang kiri ke kaki yang kanan. Paham ya? Dikeluarkan begini ya. Kemudian para jamaah wa yaj'al al-jatayhi 'alal ard, kemudian kedua pantatnya duduk di lantai. Ya. Tsumma yatashahhad tasyahhudul akhir. Wa huwa ka tasyahhudul awwal wa yazidu 'alaihi. Maka tasyahud akhir ini bacaannya sama dengan tasyahud yang pertama. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambah Pak, ditambah wa yazidu alaih. Tambahnya apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini adalah bacaan tasyahud pertama yang digabung dengan tasyahud yang terakhir dan dibaca pada tasyahud yang terakhir. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'idzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian sehabis itu membaca doa yang disunnahkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, jauhkanlah saya dari azab kubur dan azab neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah Masih Dajjal dan fitnahnya Dajjal. Kenapa kita harus berlindung, Mbak, pada fitnahnya Dajjal? Karena fitnahnya Dajjal ini adalah fitnah yang paling terbesar. Orang mati bisa hidup, hujan bisa diturunkan, fitnahnya besar. Jadi orang-orang yang intinya imannya kurang kuat itu akan percaya kalau Dajjal itu adalah Tuhan, karena Dajjal itu nanti akan keluar mengaku sebagai Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu melihat keningnya Dajjal itu tulisannya kaf fa ra. Ya, makanya persiapan ini antum baca surat Al-Kahfi, hafalkan itu. Persiapan buat antum. Jangan nanti antum mikir ala Dajjal paling kapan lahirnya. Loh, Dajjal sudah lahir. Siapa yang pernah ketemu? Sahabat Rasulullah. Namanya siapa? Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu dari suku Lahem yang ada di Arab. Dia pernah terombang-ambing di sebuah lautan. Kemudian terhempas kepada satu pulau. Kemudian di pulau itu ketemu dengan dabba. Dabba ini adalah jenis manusia yang dari ujung rambut sampai ujung kaki isinya bulu semuanya. Kemudian dipanggil Tamim. Padahal Tamim ketika saat itu belum masuk Islam. Tamim itu ketika saat itu Nasrani dia. Kamu ada orang yang mau tanya. Akhirnya terus kemudian dia melihat ada orang yang besar, wa huwa maslul, masih di kerangkeng. Kemudian si orang ini tanya, apakah Nabi yang terakhir sudah keluar? Sudah, aku mendengar di Madinah ada yang mengaku sebagai Nabi, yaitu Muhammad SAW. Tamim ketika saat itu kondisinya apa? Masih Nasrani itu. Nah, setelah ditanyai tiga pertanyaan, apakah danau di sini masih ada airnya? Masih banyak. Itu kalau airnya habis, aku nanti yang akan keluar. Terus pohon kurma yang ada di sini masih ada? Itu tanya itu begitu. Nah, kemudian Tamim Ad-Dari ketika keluar dari pulau itu langsung menemui Nabi, langsung dia syahadat, masuk Islam. Dan kemudian dia menceritakan apa yang ditemui, dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan huwa Dajjal. Dia adalah Dajjal. Jadi Dajjal ini artinya adalah apa? Menurut bahasa adalah apa? Pendusta. Ya, pendusta Dajjal. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Seandainya nanti aku masih hidup ketika Dajjal itu keluar, aku sendiri yang akan melawan Dajjal. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW, yang melawan Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian para jamaah, ada seorang ulama, ketika anaknya sholat, dia tanya, wahai anakku, apakah di dalam sholatmu kau sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 perlindungan ini kamu sudah baca di sholatmu. Apa katanya si anak tadi? Dia mengatakan, belum wahai ayahku, ulangi sholatmu. Padahal bacaan ini hukumnya apa? Sunnah. Tapi karena doa ini penting, dia diperintahkan untuk mengulangi sholat lagi. Nah, ini bagaimana antum? Hafalkan. Gampang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Gampang, hafalkan, Pak. Dalam sholat antum baca, walaupun itu meskipun sunnah. Tsumma yusallim an yaminih. Kemudian salam ke arah kanan, fayaqul assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasari kadzalik. Kemudian
ke arah kiri juga assalamualaikum warahmatullah, tapi terkadang Rasulullah membaca assalamualaikum selesai dah. Terkadang seperti itu ya. Yabtadi ussalamu mutawajjihan ilal qiblah. Pertama kalau salam itu menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum itu masih menghadap arah kiblat ya. Wa yunhi ma'a tamami iltifat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi salamnya itu dihabiskan ketika menoleh. Jangan langsung tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah, tapi menghadap kiblat nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Paham ya? Seperti itu caranya. Kemudian para jamaah, fa idza sallama qala, kemudian sehabis salam dia mengatakan, Rasulullah mengatakan astaghfirullah 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 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, thumma yadhkurullah bima warad. Kemudian melanjutkan zikir yang insyaallah nanti kita akan pelajari. Zikir setelah salat nanti ada sendiri. Ayuhal muslim, kaum muslimin, hadhil jumlatun mukhtasara fi sifati salati hasba warada fid nusus. Maka yang kita sebutkan ini adalah tata cara salat yang ringkas yang telah dinaskan dari Nabi kita Muhammad SAW. Fa alaika an tahtamma bi salatika ghayatal ihtimam. Untuk kalian maka perhatikanlah salat-salat kalian ya. Wa an takuna salatuka muttafaqatan hasbal imkan ma'as salatin Nabi SAW. Supaya salat kalian ini harus sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada di dalam diri kalian suri tauladan, yaitu Rasulullah SAW. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharap rahmat Allah wal yaumil akhir, di hari akhir nanti, wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut nama Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, wa nas'alullah lil jami', kita selalu memohon kepada Allah untuk seluruhnya at-taufiq wal qabul, yaitu hidayah, petunjuk dan diterimanya amal ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.